Kusta Sedunia pada tanggal 28 Januari 2022, izinkan saya dari bagian ilmu kesehatan kulit kelamin untuk memberikan sedikit informasi mengenai penyakit kusta. Di mana penyakit kusta ini adalah penyakit yang mengenai hampir di seluruh dunia. Dan pengobatannya juga ini di fasilitas. Saya nggak ada keturunan, Pak. Penyakit kusta, keluarga saya nggak ada keturunan. Sebetulnya kusta ini memang bukan penyakit keturunan, tapi penyakit infeksi. Karena infeksinya mudah, satu rumah, jadi disangkanya penyakit keturunan. Padahal bukan. Ini adalah penyakit infeksi. Terus, penyakit ini memang tidak menyebabkan kematian, tapi penyakit ini bisa menyebabkan kecacatan. Tangannya bisa. Karena anak pengetahuan. Ibu-ibu mungkin banyak yang belum kenal ya, ibu dan bapak-bapak sama saya. Perkenalkan, saya Dr. Iza Putri Mewaratna, spesialis kulit dan kelamin. Jadi pada yang pasien-pasien saya pada hari ini yang berobat dan juga pada pasien-pasien lain mungkin belum pada kenal, namun kalau pada yang pengamat mungkin sudah pada kenal. Jadi hari ini Bu, Pak, saya akan memberikan penyuluhan tentang kusta. Jadi ada yang pernah tahu nggak kusta itu apa? Bu, Pak, ada yang tahu? Ibu gimana? Belum tahu ya Bu ya? Bapak, Abang tahu kusta itu apa? Buduk bahasa Aceh, ya. Jadi kan sebenarnya kalau untuk penyakit kusta itu penyakit infeksi, dia ya Bapak ya. Jadi infeksi yang dia itu disebabkan oleh namanya kuman, namanya Mycobacterium leprae. Jadi mungkin Bapak pernah dengar tuberkulosis ya. Kalau tuberkulosis itu TBC, kalau bahasa Aceh TBC. Jadi sebenarnya kalau kuman kusta ini mirip dengan TBC juga. Namun memang kumannya itu dia hidupnya di saraf. Jadi kalau misalnya TBC kan di paru-paru ya Pak ya, mungkin Bapak pernah tahu kalau TBC itu di infeksi paru, kalau kusta itu saraf. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mungkin ada lewat-lewat ke jalan atau dari tetangga yang kadang putus-putus tangannya itu ya Pak ya Bu ya, karena tangannya di sini nggak putus atau kadang kakinya udah bertahun-tahun nggak bisa sembuh, itu bisa kadang-kadang disebabkan oleh kuman kusta ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita berbicara apakah kuman kusta itu berbahaya atau tidak, sebenarnya tidak berbahaya, tidak mematikan ya. Namun memang dia bisa menyebabkan kecacatan ya. Makanya sebagian besar orang-orang kusta ini datang berobat ke kita kalau tidak mengerti ya Bapak ya, kadang sudah kuntung kakinya atau jari-jari tangannya ya. Nah makanya tujuan saya memberikan penyuluhan pada Bapak dan Ibu hari ini untuk mengetahui sebenarnya bagaimana ciri-ciri dari kuman kusta atau penyakit kusta itu sendiri, dengan harapan nantinya kalau misalnya bisa mengenali cepat berobat ya. Mohon maaf adik-adik bisa ditampilkan nggak? Oh ya. Oke, jadi ini sekilas mungkin gambarnya agak kurang ini, namun kita lanjutkan proyektor aja ya. Jadi kami ini dari Kolegium Dermatologi dan Venerologi Bu Pak ya, jadi dia adalah persatuan dokter spesialis kulit di seluruh Aceh. Karena sebenarnya tanggal 30 Januari ini Bu Pak kita peringati sebagai World Leprosy Day ya. World Leprosy Day itu adalah Hari Kusta Sedunia. Karena kusta itu banyak terjadi di seluruh dunia dan Indonesia sendiri menempati urutan ketiga setelah ada India dan Brazil ya. Memang penyakitnya itu banyak di daerah tropis dan kita masih banyak pasiennya ya Ibu Bapak ya, jadi harap hati-hati. Jadi harus kita kenali apa segala macam yang berkaitan dengan kusta. Kita lanjutkan aja deh. Lanjut aja. Maaf ya ini slide-nya agak mereng dikit, lanjut lagi. Slide-nya. Nah, ini kita harus tahu dulu cara penularannya ya, Ibu Bapak ya. Jadi sebenarnya cara penularannya itu ada berbagai macam. Bisa kalau Ibu Bapak itu memegang pasien kusta.
Tapi harus diingat, kontak dengan pasien kusta itu adalah kontak yang erat dan lama. Yang erat dalam artian kontak yang sering, misalnya dalam satu rumah, ya, atau tetangga dekat, dan Bapak sering main, itu bisa menular, ya. Kemudian bisa juga dari droplet. Droplet itu misalnya ada pasien kusta, kemudian dia bersin batuk, ada dahaknya. Di situ banyak kuman kustanya, Bu. Kemudian terhirup sama kita, katanya juga bisa, ya. Jadi makanya dia ada beberapa metode kontak, walaupun memang sebenarnya dari kulit katanya umumnya, ya, itu ya. Nah, kalau masa inkubasi rata-rata dia lama, ibu bapak, jadi bisa 5 tahun. Jadi kalau memang kita tanyakan nanti ibu bapak menderita kusta, saya tanyakan apakah ada kontak ibu, itu ibu harus mengingat 5 tahun ke belakang, ya. Bapak harus mengingat 5 tahun ke belakang, karena bukan kayak flu. Kalau flu kan dia masa inkubasi 2 minggu, kalau kusta dia bisa 5 tahun, ya. Mungkin bapak atau ibu pernah jalan ke kampung kusta, jadi 5 tahun kemudian baru ada gejala kusta, bisa, ya. Nah, kemudian ada sesuatu yang salah, ya, dari kejadian persepsi masyarakat terhadap kusta. Katanya bahwa penyakit kusta itu keturunan. Namun Bapak dan Ibu harus tahu kusta itu bukan penyakit keturunan, ya, tapi dia merupakan suatu penyakit infeksi dan dia itu bisa diobati. Itu perlu diingat, ya, bukan berarti nggak bisa berobat. Katanya bahkan setelah 2 minggu setelah minum obat, biasanya dia bisa disembuhkan. Maksudnya dalam artian bukan sembuh sempurna, namun 2 minggu setelah dia mendapatkan obat rutin, biasanya tidak akan menularkan lagi ke pasien, ke orang-orang di sekitarnya, ya. Next. Nah, apakah ada yang banyak yang sakit kusta? Ini juga perlu kita tahu, ya, bahwa kalau kusta tadi saya sudah katakan, ya, bahwa memang banyak yang menderita kusta di seluruh dunia dan kita peringkat ketiga, dan usianya itu bisa dilihat, ya Ibu, ya, Bapak, ya, dia sekitar 15 sampai 29 tahun. Laki-laki lebih banyak katanya daripada perempuan. Kenapa? Karena laki-laki kan Ibu Yusra dari Tanah Jambuai. Ya. Next. Bapak Ilyas Nurdin. Ini adalah tanda-tanda dari penyakit kusta. Coba kita lihat. Nah, ini ada yang pertama bercak mati rasa. Jadi Ibu Bapak kalau memang ada bercak yang mati rasa, misalnya kayak panu, dia bisa putih, bisa merah. Terus kalau kita cubit, kalau kita ada taruh air panas, air dingin nggak terasa mati rasa. Tapi nggak harus mati rasa, dia menurun aja rasa ke pasien itu juga bisa tanda penyakit kusta. Kemudian ada penebalan saraf perifer. Kalau penebalan saraf perifer biasanya pada saat kita lihat ke sini, ya, lihat ke samping kiri atau lihat ke samping kanan, biasanya dia akan menebal, ya. Jadi itu merupakan ciri-ciri kusta dan umumnya hasil pemeriksaan BTA-nya itu umumnya positif. Tapi kalau misalnya nanti kita cek pun negatif, tidak mengesampingkan kusta. Yang penting Ibu ingat, dia ada bercak mati rasa dan satu lagi ada saraf yang menebal dan kepas-kepas, ya. Next. Nah, ini ada gejala-gejalanya, saya rasa udah bisa dilihat kayak panu, ya. Kemudian ada lagi gejala lainnya seperti ada alis rontok, hidung pelana di sini pesek, di sini patah dia. Jadi kayak nggak ada tulang hidung, patah di tengah, itu namanya hidung pelana. Kemudian ada cacat pada tangan, cacat pada kaki, dan bahkan sebagian orang ada pada matanya, Bu, ya, Pak, ya. Kadang matanya merah, susah berair, itu bisa tanda kusta, ya. Lanjut lagi nih. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe dari kusta, ya. Jadi penularannya dari penderita tadi bisa menularkan ke keluarga, ya, karena kontak erat tadi, ya. Kemudian bisa ke tetangga dan kemudian bisa dari tetangga bisa ke seluruh masyarakat, ya. Dan ini terpengaruh juga dengan beberapa hal, ya. Misalnya seperti kita bisa lihat karena penduduk yang padat, sosioekonomi yang rendah, atau memang karena daerah tropis dan karena ada status gizi. Makanya gizi harus dijaga, ya, Ibu. Sulaiman. Harus dijaga. Bapak Sulaiman. Nah, ini adalah tipe-tipenya. Saya rasa kalau tipe ini nggak usah terlalu kita tahu persis, ya. Next saja. Nah, ini adalah kusta tipe Pauci baciller. Jadi dia ada 2 tipe, Bu, sebenarnya. Ada tipe PB, ada tipe MB. Yang tipe PB ini biasanya bercaknya kurang dari 5 dia, ya. Di badan kita kurang dari 5. Dan biasanya penebalan sarafnya sedikit atau hanya 1, dan umumnya bakterinya nggak ada. Nah, pada tipe MB banyak. Memang kayak banyak kayak bercak-bercak merah seperti itu atau bercak putih dan lebih dari 5, ya. Nah, ini ada
dampak sosioekonominya ya sangat banyak, karena bisa kita lihat ada rusak saraf, kerusakan hidung, komplikasinya, wajahnya berubah, bisa sampai bentol-bentol itu seluruh wajahnya ya, bisa menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan gangguan pada mata seperti saya bilang tadi ya, dan cacat. Cacat tuh dia biasanya pada mata dari WHO itu ada 3 Bu, Pak ya. Cacat kaki, cacat tangan, cacat mata. Dan urgensi ya. Nah ini mungkin ada gambar, bisa dilihat dari penderita kusta. Kita bayangkan itu semua kan ada cacat pada wajahnya, tangannya jadi seperti ini. Bapak Sulaiman. Ya, yang nggak bisa sembuh. Lanjut. Nah, apakah bisa diobati kusta ini? Sebenarnya kalau untuk diobati itu bisa ya, karena banyak sembuh. Dia ada obat-obat, 3 obat yang sekarang dari WHO semua 3 obat, tipe BB dan MD, nanti masanya yang berbeda. Kalau PB biasanya 6 bulan, kalau MD umumnya 12 bulan. Ya. Nah ini adalah obat kusta ya, ini yang ada warna hijau, ada warna merah, ini dapatnya dari puskesmas ya. Kalau dokter kulit nanti hanya memberikan obat reaksi, sisanya akan diterapi di puskesmas. Yang ini untuk anak, yang tadi dewasa ya, ada warna hijau, ada warna kuning. Nah pencegahannya tadi ada ini semuanya, pengobatan dini, kemudian mengobati kontak pada narakontak atau orang yang kontak dengan langsung. Lanjut. Perawatan dirinya dengan cara yang penting ibu bapak harus memeriksa sesegera mungkin, melindungi dan juga merawat ya. Yang merawat dalam artian misalnya ada luka itu harus dirawat dan lain-lain. Ini adalah proses pemeriksaan pada kusta, bisa dilihat. Ini adalah proses melindungi, jadi jangan lupa pakai sandal ya ibu bapak ya, dan pakai sarung tangan. Nah ini adalah cara merawatnya, misalnya dengan cara direndam, kemudian digosok dan juga dioles ya dengan minyak solar. Ini adalah perawatan pada mata. Jadi kalau perawatan pada mata bisa menggunakan kacamata ya, karena takutnya bisa masuk benda asing. Selanjutnya untuk perawatan pada tangan bisa dengan cara rajin dipijat ya ibu bapak ya, dan kasih minyak diolesin ya. Lanjut. Ini adalah perawatan pada kaki, jadi bisa dilumaskan, dicuci bersih, dipakai minyak gitu ya. Lanjut aja. Nah ini cara mengistirahatkannya ya pada kaki, ini kemudian cara melindunginya pakai alat pelindung ya. Oke lanjut aja. Nah ini ada kita lihat sebelum pengobatan bagaimana dan ini sesudah pengobatan. Jadi kalau memang kita cepat berobat sembuh dia. Dan orang kusta jangan dikucilkan ya ibu bapak ya, karena 2 minggu dia setelah berobat umumnya akan sembuh ya. Oke lanjut. Oke, jadi kalau misalnya ada gejala-gejala yang tadi, mati rasa, putih atau merah, segera jumpai dokter ya, biar dapat pengobatan segera. Jadi jangan tunggu sampai tangan-tangannya bengkok atau tangannya putus, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih ya Ibu Bapak ya. Mungkin kita bisa lanjutkan pelayanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.